Tiga Muslim di Pakistan menculik seorang gadis Kristen berusia 12 tahun dengan todongan senjata dari rumahnya dan mengancam akan menjualnya menjadi budak seks. Sumaira Gulzar, seorang Katolik yang tinggal di desa Chak 552L di distrik Okara, Provinsi Punjab, mengatakan bahwa putrinya, Ariha, diculik pada tanggal 20 Januari 2025 oleh Sajad Balok, seorang tetangga berusia 40 tahun yang juga dikenal sebagai Saaju Baloch, bersama dua kaki tangannya setelah mereka memaksa masuk ke rumah. Gulzar mengatakan ia mencoba menghentikan para penculik, tetapi mereka secara paksa membawa Ariha pergi dengan sebuah mobil putih. Aku segera menghubungi keluarga Baloch dan mereka memintaku memberi mereka 2-3 hari untuk mengambil kembali putriku dari tangannya, kata Gulzar kepada Christian Daily International Morning Star News. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Baloch yang mengancam akan memperkosa Ariha dan menjualnya kepada pelaku perdagangan seks jika kami melanjutkan perkara ini. Keluarga itu kembali memohon kepada keluarga Baloch agar membujuknya mengembalikan Ariha, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 24 Januari, mereka terkejut mengetahui bahwa keluarga Baloch telah menghilang setelah mengunci rumah mereka, memaksa Gulzar untuk mencari bantuan polisi. Ayah gadis itu, Gulzar Masih, mengatakan mereka tidak memiliki sumber daya keuangan untuk menuntut, keterbatasan keuangan, bahkan memaksa mereka mengeluarkan Ariha dari sekolah tahun lalu, meskipun Baloch dikenal memiliki reputasi kriminal di masyarakat. Baloch adalah seorang kriminal terkenal di daerah kami, sedangkan kami ini orang miskin dan lemah, kata Masih kepada Christian Daily International Morning Star News. Kami tidak punya sumber daya untuk menyuap polisi atau pergi ke pengadilan, jadi kami mencoba mendapatkan kembali Ariha melalui keluarga Baloch. Setelah lebih dari 1 minggu sejak menghubungi polisi, para petugas gagal menemukannya, katanya. Kami mengunjungi kantor polisi setiap hari dengan harapan mendapat informasi tentang anak kami, tetapi sejauh ini belum ada titik terang, kata Masih. Mengajukan permohonan kepada pejabat tinggi kepolisian dan pemerintah Punjab untuk pemulihan putrinya, Masih menyatakan kekhawatiran bahwa Ariha bisa menjadi korban eksploitasi seksual melalui pemaksaan pindah agama ke Islam dan pernikahan paksa dengan seorang pria 3 kali usianya. Balok mungkin juga akan menjual Ariha kepada pelaku perdagangan seks jika polisi tidak segera bertindak dan menyelamatkannya, katanya. Saya memohon kepada pemerintah untuk memastikan perlindungan dan pemulihan aman putri saya serta memberikan hukuman tegas kepada semua yang telah melanggarnya. Joseph Jensen, petugas lapangan dari organisasi advokasi Jubilee Campaign, mengatakan keraguan awal keluarga untuk melapor ke polisi berasal dari kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan, ditambah dengan kemiskinan yang meluas, diskriminasi, dan pengabaian umum oleh otoritas setempat. Kami berkomitmen mendukung keluarga dalam perjuangan mereka mencari keadilan dan menyelamatkan anak mereka yang masih di bawah umur, katanya, sambil menambahkan bahwa kelompok tersebut memberikan bantuan hukum bagi keluarga itu. Jensen menyoroti pola mengkhawatirkan penculikan atau rayuan dan pemaksaan pindah agama pernikahan paksa terhadap gadis-gadis dari komunitas agama minoritas di Pakistan yang 96% penduduknya Muslim. Apakah gadis itu diculik atau pergi dengan sukarela, hubungan ini tidak seimbang. Dan kami berulang kali melihat gadis-gadis Kristen di bawah umur akhirnya mengalami pelecehan parah dan bahkan mungkin diperdagangkan, kata Jensen kepada Christian Daily International Morning Star News. Praktik-praktik ini menjerumuskan para gadis pada trauma fisik dan psikologis yang berat. Ketiadaan perlindungan hukum yang efektif dan budaya impunitas bagi para pelaku memperparah kerentanan gadis-gadis dan perempuan ini, tambahnya. Pakistan harus memenuhi kewajiban internasionalnya untuk memerangi praktik diskriminatif terhadap anak perempuan dan perempuan, memastikan keselamatan serta martabat mereka, katanya, sambil menyerukan pemerintah untuk membuat dan menegakkan undang-undang yang mengkriminalisasi pernikahan anak dan pemaksaan pindah agama, serta memastikan penuntutan hukum. Tidak ada kemajuan dalam legislasi. Sebuah rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi pernikahan anak telah tertunda di Majelis Punjab sejak bulan April. RUU itu berupaya menaikkan usia legal pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 18 tahun di Punjab. Sambil menunggu pengesahan RUU tersebut, usia minimum bagi anak perempuan untuk menikah masih 16 tahun.
Secara nasional, Undang-Undang Perkawinan Kristen tahun 2024 menetapkan usia menikah 18 tahun hanya bagi orang Kristen. Jika mereka berpindah ke Islam, maka anak perempuan dianggap Muslim dan tunduk pada syariah, hukum Islam, yang memungkinkan mereka menikah di usia lebih muda. Biasanya, gadis-gadis yang diculik di Pakistan, sebagian berusia 10 tahun, diculik, dipaksa pindah agama ke Islam, dan diperkosa dengan dalih pernikahan Islam, lalu ditekan untuk membuat pernyataan palsu yang mendukung para penculik, kata para pembela hak. Para hakim secara rutin mengabaikan bukti dokumen terkait usia anak-anak dan menyerahkan mereka kembali kepada para penculik sebagai istri sah mereka. Ariha Gulzar bukan satu-satunya korban penculikan pada tahun 2025 ini. Selain Ariha Gulzar, diketahui setidaknya ada 2 orang anak di bawah umur yang juga diculik, bernama Saneha Sharif dan Sabah Syafiq. Pada tanggal 9 Januari, 5 Muslim menculik Saneha Sharif 14 tahun di luar rumahnya di Sialkot, Provinsi Punjab. Ayahnya, Sharif Masih, mengatakan kepada Christian Daily International Morning Star News, Saneha dibujuk keluar rumah oleh seorang gadis Muslim yang keluarganya baru saja pindah ke lingkungan kami. Seorang tetangga, Rehan Razake, melihatnya dimasukkan ke dalam sebuah van oleh para terdakwa, yang termasuk 2 perempuan. Salah satunya adalah ibu dari gadis yang membawa Saneha keluar dari rumah. Sharif Masih, yang bekerja sebagai penyapu di sebuah gedung pernikahan dan anggota gereja Brethren, mengatakan bahwa para tersangka termasuk seorang pria yang telah melakukan pendekatan tidak pantas terhadap putrinya, yang ditolak olehnya. Polisi mendaftarkan sebuah kasus dan menangkap 2 tersangka. Tetapi Sharif mengatakan meskipun ia berulang kali memohon, mereka tidak berupaya melacak Saneha atau menangkap tersangka lainnya, membuat keluarga takut bahwa ia akan dipaksa pindah agama ke Islam dan menikah dengan tersangka utama. Ia menambahkan bahwa istrinya jatuh sakit sejak putri mereka menghilang dan harus dirawat di rumah sakit 2 kali. Pada tanggal 5 Januari, Sabah Syafiq 12 tahun diculik dari luar rumahnya di Lahore, Provinsi Punjab, oleh seorang tetangga Muslim yang sudah menikah berusia 35 tahun yang membawanya ke Provinsi Sindh, di mana ia secara paksa memindahkan agamanya ke Islam dan menikahinya. Sabah Syafiq meninggalkan rumahnya di Walton Model Colony, Lahore, untuk membeli susu pada pukul 7 pagi hari itu, dan diculik, dipaksa masuk Islam, serta dinikahkan dengan penculiknya. Penculik itu diidentifikasi sebagai Muhammad Ali, juga dari Walton Model Colony dan dikenal oleh keluarga Sabah. Keluarga kemudian menerima sebuah sertifikat penerimaan Islam untuk mengonfirmasi konversi yang diduga sukarela, serta akta nikah yang secara palsu menyatakan Sabah berusia lebih dari 18 tahun, sehingga dianggap cukup umur untuk menikah secara sah. Ayah Sabah, Syafiq Masih, seorang Katolik yang bekerja sebagai pelukis setelah pensiun dari tentara, mengatakan bahwa penculik membuat sertifikat pernikahan palsu pada tanggal 8 Januari yang menyebutkan usia Sabah 18 tahun. Padahal akta kelahirannya menyatakan ia lahir pada tanggal 16 Mei 2012, yang berarti usianya 12 tahun 9 bulan. Penampilan fisik Sabah juga tidak sesuai dengan usia yang disebutkan dalam sertifikat pernikahan dan sertifikat pindah agama Islam itu, katanya kepada Christian Daily International Morning Star News. Syafiq mengatakan polisi tidak melakukan upaya untuk menyelamatkannya, sambil berkata, polisi mengatakan kepada saya bahwa mereka membutuhkan izin resmi untuk pergi ke Provinsi Sindh guna menyelamatkan Sabah, tetapi sudah 3 minggu berlalu dan tidak ada perkembangan dalam masalah ini. Saya mengunjungi kantor polisi setiap hari untuk memohon agar mereka bertindak. Tetapi sekarang tampaknya mereka tidak serius mencari putri saya yang masih di bawah umur. Ia mengatakan bahwa penculik telah mengajukan petisi di Pengadilan Negeri Hyderabad atas nama Sabah untuk mencari perlindungan hukum bagi pernikahan mereka. Sebuah taktik umum yang digunakan pelaku untuk mencegah keluarga mengambil kembali anak perempuan mereka yang diculik. Saya yakin ketika Sabah diselamatkan dari tahanan ilegalnya, ia akan menyatakan kebenaran tentang penculikannya, kata Syafiq. Ia adalah seorang anak polos yang telah dipaksa memberikan pernyataan mendukung terdakwa di bawah tekanan. Ali, yang sudah menikah, menculik Sabah dan membawanya ke Nawabshah di Sindh, lebih dari 580 mil ke arah barat daya.
Perwakilan hukum keluarga mendampingi petugas polisi dalam perjalanan 36 jam untuk menyelamatkan Saba dari tahanan penculiknya. Mereka berhasil menemukannya, terkunci di sebuah kamar kecil di daerah terpencil jauh dari kota Nawabshah. Polisi menangkap penculiknya. Dalam sebuah pernyataan, Saba mengungkapkan bahwa ia mengalami kekerasan fisik setiap hari dari suaminya dan tidak diizinkan menghubungi orang tuanya. Ia menggambarkan penderitaannya selama 2 bulan sebagai hidup seperti budak, benar-benar tidak berdaya. Kini Saba Syafiq telah diselamatkan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Dan proses hukum sedang ditempuh terhadap penculiknya. Saneha Syarif juga telah diselamatkan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya hampir 2 bulan setelah penculikannya. Sebuah laporan informasi pertama didaftarkan ke polisi yang mengarah pada penangkapan tersangka utama, salah satunya ditempatkan dalam tahanan 6 hari untuk diinterogasi. Namun meskipun ada penangkapan ini, Saneha tetap hilang selama berminggu-minggu. Tim hukum The Edge Foundation, dipimpin oleh pengacara Albert Victor dan Sohail Gil, mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Lahore, dan Hakim Amjad Rafiq kemudian memerintahkan aparat penegak hukum untuk menemukan Saneha dan menghadirkannya di pengadilan. Setelah tekanan hukum yang intens, polisi berhasil menemukan Saneha pada tanggal 19 Februari dalam sebuah operasi tengah malam dan menempatkannya dalam tahanan perlindungan. Keesokan paginya, ia dihadapkan ke pengadilan magistrat untuk memberikan pernyataan pribadi, tetapi karena trauma dari masa penahanannya dan intimidasi yang dialaminya, ia tidak dapat menjelaskan penderitaannya dengan jelas. Alih-alih dilepaskan kepada orang tuanya, ia dikirim ke Darul Aman, sebuah rumah penampungan pemerintah, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dalam beberapa minggu berikutnya, Saneha beberapa kali dihadirkan di pengadilan, tetapi setiap kali ia tidak dapat sepenuhnya menyampaikan pengalamannya karena tekanan yang dialaminya. Pada tanggal 3 Maret, ia kembali dihadirkan di Pengadilan Tinggi Lahore, tetapi bukannya dipulangkan ke keluarganya, ia malah dikirim kembali ke Darul Aman. Tim hukum The Edge Foundation terus berjuang untuk pemulangan Saneha, dan pada tanggal 6 Maret pukul 1 siang, ia kembali dihadirkan di pengadilan magistrat di Sialkot. Dengan didampingi Albert Victor, ia diberi kesempatan untuk berbicara bebas di depan pengadilan, dan untuk pertama kalinya ia menyatakan keinginannya yang jelas untuk kembali kepada orang tuanya. Pengadilan memberi izin pembebasannya, dan setelah semua formalitas hukum diselesaikan, ia secara resmi keluar dari rumah penampungan dan dipertemukan kembali dengan orang tuanya, yang diliputi emosi saat memeluk putri mereka setelah hampir 2 bulan terpisah. Dengan penuh syukur atas dukungan tanpa henti dari The Edge Foundation dan tim hukumnya, keluarga itu menyerukan perlindungan lebih besar bagi gadis-gadis minoritas yang berisiko mengalami penculikan serupa. Ketua The Edge Foundation, Azhar S. Malik, memuji upaya tak kenal lelah tim hukum dengan menyatakan, keadilan akhirnya ditegakkan. Ini adalah masa yang sangat sulit bagi tim hukum dan paralegal kami, khususnya bagi para pengacara kami yang berdedikasi, Albert dan Sohail Gil, yang bekerja tanpa henti untuk memastikan pemulangan aman Saneha. Kemenangan ini bukan hanya untuk satu keluarga, tetapi untuk setiap anak minoritas yang dianiaya dan menjadi korban kejahatan keji semacam ini. Ini mengirim pesan jelas bahwa keadilan bisa tercapai ketika sistem hukum bekerja demi mereka yang tertindas. Namun, perjuangan kami tidak berhenti di sini. Kita harus terus mendorong undang-undang yang lebih kuat dan penegakan yang lebih ketat untuk melindungi gadis-gadis minoritas dari penculikan dan pemaksaan pindah agama. Dalam siaran pers pada tanggal 6 Maret, The Edge Foundation menyatakan, kasus ini menjadi presiden penting dalam perjuangan melawan penculikan dan pemaksaan pindah agama terhadap gadis-gadis minoritas di Pakistan. Meski kemenangan hukum ini signifikan, para aktivis hak asasi manusia dan pakar hukum menekankan kebutuhan mendesakkan penegakan hukum perlindungan anak yang lebih kuat untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Intervensi hukum yang berhasil dalam kasus ini memberi harapan bagi banyak keluarga lain yang menghadapi penderitaan yang sama, dan menyoroti pentingnya advokasi hukum, dukungan komunitas, dan tekanan internasional dalam menegakkan keadilan. Ariha Gulzar telah dipertemukan kembali dengan keluarganya 11 minggu setelah diculik oleh tetangga muslimnya. Kepulangannya ke keluarga dilakukan atas perintah Pengadilan Tinggi Lahore. Pada tanggal 7 April,
Ariha akhirnya dihadirkan di pengadilan oleh polisi. Petisi untuk pemulihan Ariha awalnya diajukan ke pengadilan pada pertengahan Maret dan sidang lanjutan digelar pada tanggal 24 Maret. Saksi mata di persidangan mengatakan bahwa Ariha tampak bingung dan berada di bawah tekanan. Dalam pernyataannya kepada pengadilan, ia mengaku berusia 18 tahun, mengatakan bahwa ia telah pindah agama ke Islam dan bersikeras bahwa ia menikah dengan penculiknya atas kehendaknya sendiri. Pernyataan semacam ini sering dibuat oleh gadis-gadis Kristen yang diculik di pengadilan karena adanya ancaman dan intimidasi dari para penculik. Namun, dokumen resmi yang diserahkan ke pengadilan oleh tim hukum keluarga yang didukung oleh organisasi Mitra Church in Chains, yaitu CLAS, menegaskan bahwa Ariha masih di bawah umur. Catatan-catatan tersebut, termasuk akta kelahirannya, diterima oleh Hakim Shahram Sarwar sebagai bukti resmi yang sah dari pemerintah. Dalam putusannya, Hakim Sarwar menolak argumen pembelaan dan klaim pernikahan sah, serta memerintahkan pembebasan segera Ariha dan pengembaliannya ke dalam perwalian ibunya. Ini adalah kemenangan hukum besar, bukan hanya bagi keluarga dan tim hukum kami, tetapi juga bagi semua aktivis hak asasi manusia, kata Nasir Said, Direktur SEAS UK. Terlalu sering dalam kasus serupa, pengadilan menerima klaim berdasarkan hukum syariah dan mengizinkan anak perempuan di bawah umur tetap bersama penculiknya. Dalam Islam, setiap gadis yang sudah mulai menstruasi kadang salah dianggap sebagai orang dewasa, sehingga tafsir ini disalahgunakan untuk membenarkan pernikahan anak. Putusan ini mengirim pesan kuat tentang keadilan bagi gadis-gadis minoritas yang rentan di Pakistan. Pengadilan tinggi sebelumnya telah memutuskan untuk menaikkan usia legal pernikahan bagi anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun. Namun, legislasi masih tertunda di parlemen, tambahnya. Pakistan telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak, dan karena itu wajib menyelaraskan hukum domestiknya dengan standar internasional. Ariha dan keluarganya beruntung, tetapi masih banyak lainnya yang menunggu keadilan. Beberapa orang tua bahkan telah menyerah setelah berulang kali mengalami kegagalan dan intimidasi. Nah, mungkin sebagian dari kita mendengarkan berita ini dan berkata ini hanya oknum, bukan Islam. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak memperbolehkan perilaku biadab seperti ini. Kalau kamu mengira perilaku seperti ini bukan karena ajaran Islam, berarti kamu belum benar-benar memahami ajaran Islam. Ayat-ayat Quran yang terdengar damai itu adalah ayat-ayat Mekah ketika pengikut Muhammad masih sedikit. Saat itu dia tidak punya kekuatan untuk berbuat jahat. Tetapi setelah pindah ke Madinah, semuanya berubah. Muhammad menjadi perampok yang merampas dan memperbudak orang, termasuk membuat orang menjadi budak seks. Selain itu, dia mengeluarkan ayat-ayat baru menggantikan ayat-ayat Mekah yang terdengar damai itu. Surah Al-Maidah ayat 51 mulai melarang berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian surah Al-Bayyinah ayat 6 mengajarkan untuk melihat orang yang tidak seagama bukan sebagai manusia, tetapi sebagai seburuk-buruknya makhluk. Setelah membuat Muslim kehilangan rasa kemanusiaan, keluar begitu banyak ayat untuk memerangi orang-orang yang tidak seagama dengan biadab. Surah At-Taubah, ayat 29, memberikan perintah untuk memaksa orang masuk Islam dengan cara perang. Selain itu, surah An-Nisa ayat 24 mengajarkan Muslim untuk memperkosa budak yang masih bersuami. Dan surah At-Talaq ayat 4 bukan hanya mengajarkan Muslim untuk melakukan hubungan dengan anak di bawah umur yang belum pernah haid, tetapi juga menceraikannya dan menggilirnya dengan lelaki lain asalkan sudah lewat 3 bulan. Jadi para penculik biadab yang memaksa anak di bawah umur pindah agama jadi Islam, lalu anak di bawah umur itu dijadikan istri, digauli, diperlakukan sebagai budak, diceraikan, lalu dijual jadi budak seks, sedang melakukan ajaran Islam dan mengikuti teladan Muhammad. Jika kamu tidak setuju dengan penculikan biadab, pemaksaan pindah agama, kawin paksa, perbudakan, dan lain-lain, yang harus kamu lakukan bukanlah menyangkal, membela, dan melindungi Islam. Karena ini adalah kenyataan. Yang seharusnya kamu lakukan adalah keluar dan pergi meninggalkan Islam. Cari agama lain yang tidak memerintahkan orang untuk melakukan berbagai perbuatan biadab. Oke? Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari Gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi di
tidak bisa menang kalau tidak curang. Sering dapat uang menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang.